Oke teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Gembul Gembul, channel yang akan membahas putaran dunia jet cleaner. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat jet cleaner teman-teman di rumah itu agar lebih awet dan lebih tahan lama. Untuk jet cleaner yang akan saya gunakan di sini yaitu adalah jet cleaner keluaran dari Reaim. Untuk modelnya ini yang model seperti ini teman-teman ya, tapi ini bisa diterapkan pada semua jet cleaner yang pernah saya review, entah itu dari Reaim, Benz, Orion, HNL, ataupun jet cleaner lainnya. Jadi terus simak video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat memberikan info-info menarik seputaran dunia jet cleaner. Sip, mantap. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama dari saya, jika teman-teman sudah selesai mencuci kendaraan, itu biasakan jangan langsung menyimpan atau menaruh jet cleanernya begitu saja teman-teman. Pastikan udara dalam mesin jet cleaner ini sendiri sudah terbuang habis. Kalau nggak terbuang, itu bisa menyebabkan seal dalam head pumpnya itu gampang jebol, yang menyebabkan jet cleanernya itu tekanannya melemah atau mungkin nggak sekencang seperti biasanya lah, seperti itu. Caranya itu cukup mudah. Ini kan biasanya setelah pemakaian selang masih nancap ke mesin, terus kemudian yang ujungnya masih nancap ke gan jet cleaner sendiri. Teman-teman, yang pertama itu matikan mesinnya dulu teman-teman, matikan mesinnya, kemudian tekan trigger seperti teman-teman waktu mencuci kendaraan. Lah seperti ini. Itu nanti di sini akan keluar air beserta udara yang ada di dalam mesin jet cleaner teman-teman. Jadi udaranya itu langsung keluar, nggak menyebabkan mesinnya itu gampang jebol. Kemudian jika teman-teman ingin mencopot selang teman-teman ya, ingin mencopot selang itu ya sama seperti tadi, jangan langsung dicopot begitu aja setelah selesai menggunakan jet cleaner. Nanti karena di dalam itu masih ada udara tekanan tinggi, ini nggak bisa diputar teman-teman. Bisa diputar tapi bakalan keras, yang menyebabkan drat-drat pada head pump ataupun drat pada gun spray-nya itu jadi dol. Makanya setiap selesai menggunakan jet cleaner, pastikan teman-teman di rumah buang seluruh udara yang ada di dalam mesin jet cleaner-nya ini sendiri dengan cara dimatikan mesinnya, kemudian ditekan trigger pada gun spray-nya jet cleaner-nya ini sendiri, seperti itu teman-teman. Kemudian jika teman-teman pemakaiannya nggak intens, contohnya seminggu 2 kali lah, itu jangan langsung ditaruh seperti biasanya teman-teman ya. Setelah udara pada gun, selang, dan head pump dibuang, pastikan satu lagi teman-teman ya, pada bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri saya ini kan tempat untuk filter air teman-teman ya, untuk menyedot ataupun langsung dari keran. Ini konektornya teman-teman copot, kemudian ujung selangnya ini juga dicopot, bagian drat selang ini dicopot, kemudian langsung dihidupkan mesinnya teman-teman. Saya pastikan nanti akan ada air yang keluar dari sini. Sisa-sisa dari pemakaian tadi itu masih ada tersimpan pada bagian depan head pump sini teman-teman. Jadi jika teman-teman pemakaiannya itu nggak intens atau jarang-jarang, lebih baik buang seluruh angin dan air yang ada dalam jet cleaner teman-teman di rumah. Kenapa? Karena biar mesinnya itu lebih awet dan lebih tahan lama. Sekarang untuk perawatan selanjutnya. Untuk perawatan selanjutnya itu ya cuma ganti oli teman-teman. Seperti kita punya motor itu kan mesti rajin servis lah biar mesinnya itu lebih awet. Sekarang langsung saja saya buka dulu cover-cover dari jet cleaner keluaran Reaim ini. Sip, mantap. Oke teman-teman, untuk cover dari jet cleaner Reaim ini sudah tercopot semua teman-teman ya. Sebelum kita lanjut bagaimana cara mengganti oli yang baik dan yang benar, dan oli apa yang bagus untuk jet cleaner, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering muncul di beberapa video saya. Contohnya seperti, Bang, saya baru beli jet cleaner
tapi nggak bisa nyedot. Bang, saya baru beli jet cleaner, baru nyampe itu mesinnya nggak mau nyala. Kok banyak kendala yang teman-teman alami yang pernah di-share di kolom komentar video-video saya. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama, jika teman-teman mengalami kendala pada jet cleaner nggak bisa nyedot, padahal itu unit baru, mesin baru, itu masalahnya ada di sini biasanya teman-teman ya, ada di filter input dan konektor menuju selang bak penampungan atau langsung dari keran. Masalahnya itu hanya seperti ini. Nah, teman-teman itu masangnya kurang klik. Kenapa bisa saya bilang begitu? Saya dulu pertama beli jet cleaner juga seperti itu, pasangnya asal pasang seperti ini. Ini kan sebenarnya belum mengunci teman-teman. Di dalamnya sini kan ada seal karet, jadi udaranya itu masih keluar atau ngewes, yang menyebabkan jet cleaner teman-teman itu nggak bisa nyedot. Masalahnya sebenarnya sepele dari sini teman-teman, kurang bunyi sampai klik seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah benar-benar rapet ini teman-teman. Rapet kan ya? Ini penyebab jet cleaner baru tapi nggak bisa nyedot, biasanya dari filter input dan konektor kurang rapat. Kemudian jika sudah dipastikan ini rapat, bagian sini juga rapat, nanti dicek pada bagian head pump seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering disampaikan teman-teman, bang, jet cleaner saya itu on off-nya nyala tapi mesin nggak mau nyala, itu penyebabnya gimana bang? Untuk pertanyaan seperti itu kalau nggak lihat langsung saya juga bingung teman-teman. Jadi kemungkinan jika sudah dinyalakan, on off-nya sudah nyala tapi mesin nggak mau nyala, cuma mendengung. Lah kebanyakan seperti itu, cuma mendengung, kayak nggak mau muter lah, cuma ngung seperti itu. Penyebabnya ada di sini teman-teman, ada di bagian kapasitor. Jadi penyebab jet cleaner teman-teman nggak mau menyala, cuma mendengung, kipas nggak mau muter, itu ada di kapasitornya, itu sudah rusak seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bang, jet cleaner saya waktu menyala itu tekanannya nggak stabil, naik turun, bukan dundutan teman ya, cuma nggak stabil. Kalau nggak stabil itu penyebabnya juga ada pada kelistrikan teman-teman ya. Ini kapasitornya juga sudah mulai rusak. Nanti kalau lama-kelamaan itu bakal mati pet, cuma mendengung nggak mau hidup seperti itu teman-teman. Jadi pastikan kapasitornya itu diganti menggunakan ukuran yang sesuai seperti ini teman-teman ya. Ini kebetulan untuk jet cleaner AM ini menggunakan 20 mikrofarad teman-teman ya, kelihatan kan, 20 mikrofarad. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanyakan juga itu, bang, di jet cleaner saya pada bagian bawah sini itu netes air, itu normal atau enggak? Itu enggak normal teman-teman. Kalau normal itu enggak ada rembesan air ataupun oli. Yang menyebabkan rembesan oli ataupun air itu seal pada bagian dalam head pump ini ada yang sudah ketas ataupun sudah rusak teman-teman, wajib diganti. Nanti akan kita bongkar jet cleaner AM ini, kita lihat ukuran water seal, ukuran seal pump itu apakah sama dengan kebanyakan jet cleaner yang dijual di pasaran. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita bongkar teman-teman ya. Untuk membongkarnya di sini kita membutuhkan kunci L nomor 5. Pastikan menggunakan kunci L yang bagus teman-teman ya, agar dratnya ini enggak dol. Di sini saya menggunakan keluaran dari Tegiro. Bisalah menggunakan kunci L merek apa saja, yang penting yang bagus. Kita copot dulu bagian atasnya sini, pressure adjuster kita copot, kemudian pressure guard juga kita copot. Selanjutnya kita balik teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian di sini kan ada otomatis. Lah ya, ini saya juga mau menjawab lagi teman-teman. Bang, di rumah saya jet cleanernya itu nggak mau otomatis, on off-nya cuma hidup terus, nggak mau otomatis mati. Ya ini penyebabnya cuma di sini teman-teman. Kalau nggak micro switch atau saklar otomatisnya ini rusak, pada bagian dalam sini itu ada kotor yang menyebabkan
piston otomatisnya ini macet seperti itu. Tinggal teman-teman bongkar aja lah, bersihkan, gampang kok. Untuk service cleaner sebetulnya gampang, nggak ribet. Sekarang langsung saja kita buka ke 6 baut ini teman-teman ya, 1 2 3 4 5 6 menggunakan kunci L nomor 5. Oke teman-teman, seluruh baut pada bagian headpump sudah tercopot semua. Sekarang kita copot bagian headpump atas ini teman-teman ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini pada bagian belakang. Ini tempat piston beserta oli-olinya. Kita sampingkan dulu. Sekarang kita copot dulu pistonnya teman-teman. Kemudian kita copot bagian depan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh jika headpump masih bagus, silsilnya masih bagus seperti ini teman-teman ya, nggak ada air sama sekali. Ini bener-bener kering, jadi ya jet cleanernya masih mantap, soalnya kan ini baru teman-teman. Sekarang mari kita lihat ukuran water seal dari headpump jet cleaner Reaim. Bentar, ini nggak kelihatan, saya hidupkan dulu senternya. Untuk ukurannya di sini dia menggunakan ukuran 12, 18 dan 5 teman-teman. Kelihatan nggak? Bentar saya zoom. Nah, ini 18, 12, 18 dan 5. Jadi ukuran dari water seal Reaim ini sama persis dengan jet cleaner yang pernah saya review. Jika teman-teman memiliki kendala jet cleaner Reaim itu ada rembesan air dan tenaganya mulai melemah, bisa dicek pada bagian water seal headpump Reaim ini. Kemudian kita lihat bagian oil seal. Oil seal ini kita copot dulu. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat ukuran oil seal dari jet cleaner Reaim ini apakah sama persis dengan jet cleaner yang pernah saya review sebelumnya teman-teman ya. Di sini saya hidupkan senternya dulu teman-teman, soalnya di dalam nggak kelihatan. Untuk ukuran oil seal di sini menggunakan 12, 20, 5/6. Kelihatan nggak? Saya zoom lagi. 12, 20, 5/6. Jadi bisa dipastikan semua jenis jet cleaner yang modelnya seperti ini ataupun jet cleaner yang sudah banyak saya review itu dalamannya atau spare partnya itu sama persis teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah spare part dari macam-macam merek jet cleaner. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tips selanjutnya itu pastikan teman-teman pada bagian lubang sini teman-teman ya, lubang input itu bersihkan teman-teman. Jika jet cleaner teman-teman mengalami endut-endutan atau nggak kuat, itu biasanya di dalam sini, bagian sini itu kotor sekali. Penyebabnya ya itu karena teman-teman jarang membuang udara dan angin yang terjebak pada headpump jet cleaner ini sendiri. Contohnya kan air kan kelihatan bersih, tapi kalau kita masak itu pastikan kayak ada kabur. Lama kelamaan itu bakal menjadi kerak-kerak di bagian dalam sini teman-teman. Otomatis jet cleanernya itu nggak bisa nyembur maupun nggak bisa nyedot. Gampang kan? Jadi service jet cleaner itu sebenarnya mudah, nggak ribet. Oke teman-teman, dan kemudian untuk oli dari jet cleaner sendiri seperti ini. Bentar. Nah, untuk olinya dikit saja teman-teman ya. Kalau mengganti oli dikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting itu lakernya atau klaker lah. Kalau saya bilangnya klakernya itu terendam
seperti ini, jangan sampai full. Di sini kan ada kayak nut gitu teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Pokok intinya jangan terlalu banyak, jika banyak itu nanti mesinnya tuh berat teman-teman. Dan olinya sendiri teman-teman bisa menggunakan oli dari motor, bisa juga menggunakan oli hidrolis. Tapi kalau saya pribadi, setiap pemakaian jet cleaner itu ganti oli menggunakan oli motor biasa teman-teman. Jadi nggak harus oli yang mahal ataupun oli khusus. Alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali sampai sekarang teman-teman. Mesin tetap normal, lancar, tenaga tetap kenceng. Jadi seperti ini teman-teman ya, masalah yang dialami oleh beberapa teman-teman atau masalah yang sering muncul pada mesin jet cleaner. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan like, subscribe, komen, dan share agar saya lebih semangat memberikan info-info menarik lainnya seputaran dunia jet cleaner. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Oke, ada tambahan lagi teman-teman. Pada bagian head pump, masih pada bagian head pump, jika olinya ini merembes keluar, ya sudah dipastikan itu oil seal. Kemudian jika rembesan air keluar, water seal. Seperti itu teman-teman. Jadi gampang dan mudah. Jika semua part-part tadi misalnya oil seal sudah diganti, kemudian water seal sudah diganti, ataupun valve-valve dalam sini sudah diganti, tapi tenaganya masih gempos atau tenaganya kurang, penyebabnya di sini teman-teman. Ada di piston dari head pumpnya sendiri. Itu biasanya sudah baret. Nah, kalau sudah baret otomatis nggak bisa menekan water seal-nya ini teman-teman. Nah, ini kan masih normal. Nah, seperti ini normal. Ada suara kan? Jadi ini masih rapat. Kalau udah aus atau baret-baret, ya seperti motor, itu pasti ngobos, tenaganya hilang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum, see you.